Aduh jadi sedih. Hai, welcome back to my channel. Aku Angel. Kita hari ini mau bahas tentang spina bifida. Apa sih spina bifida? Spina bifida adalah cacat lahir. Jadi waktu sumsum tulang belakangnya lagi dibentuk tuh pembentukannya tuh nggak sempurna. Sehingga kalau pada Elior itu di bagian belakang itu ada tonjolan seperti ini. Dan itu tuh waktu lahir tuh dibilangnya bahaya sekali. Jadi waktu abis lahir Elior tuh kan langsung masuk NICU itu diobservasi gitu kan. Nah waktu itu dokter bilang benjolannya itu gak boleh pecah, harus hati-hati sekali waktu merawatnya. Bahkan aku tuh dulu gak boleh makan makanan yang mengandung dairy atau minum susu dan lain-lain, karena itu bisa nyebabin bayinya alergi. Dan waktu itu kayak sabunnya juga harus khusus. Pokoknya benar-benar harus dijaga sedemikian rupa supaya benjolannya itu nggak pecah. Kenapa? Karena ketika benjolan tersebut pecah itu tuh harus langsung segera dioperasi. Duh itu tuh benar-benar waktu itu berat banget. Nah jadi waktu itu penanganannya seperti apa untuk menangani spina bifidanya? Jadi waktu itu H+2 Elior lahir itu kita langsung ke rumah sakit lain untuk MRI. Tuh harus dibius ya. Jadi baby usia 2 harian udah harus dibius total untuk di MRI. Waktu itu sedih banget juga karena kayak bayi tuh nggak sama kayak orang dewasa. Jadi kalau kita mungkin infus 1 kali udah bisa jalan, infusannya itu tuh enggak. Bahkan kayaknya mungkin 20 kalian tusuk gitu. Sampai nggak cuma tangan tapi di kaki juga diinfus, dicoba diinfus karena tuh kayak pembuluh darah baby kan masih kecil banget ya dan pendek-pendek. Jadi kayak serabut gitu loh. Jadi pas ditusuk bisa pecah, pas ditusuk lagi bengkak. Jadi itu tuh harus dicoba berkali-kali sampai waktu itu yang kayak nyoba untuk infus si Elior itu sampai mungkin dia tuh sempat dikelilingin sama belasan dokter dan suster gitu. Pokoknya sampai rame banget. Udah sampai pakai alat buat dilihat pembuluh darahnya yang mana. Dan puji Tuhan tuh waktu itu akhirnya berhasil. Udah dapat hasil MRI-nya. Terus kita pergi ke 3 dokter bedah, dan di sana kita dikasih tahu kalau Elior tuh harus dioperasi kepalanya dulu, bagian otaknya untuk ditanam Vipiscian. Jadi kalau kalian lihat video aku sebelumnya, baby aku didiagnosa hidrosefalus, jadi kayak rongga kepalanya tuh lebih besar daripada yang normal. Nah jadi itu tuh harus ditangani dengan dipasanglah Vipiscian atau nggak selang gitu, supaya cairan otaknya itu bisa dibuang ke rongga perut sehingga nanti bisa keluar bersama dengan waktu dia buang air kecil gitu ya. Dan setelah itu nanti mungkin selang beberapa bulan berikutnya dia harus dioperasi yang bagian belakangnya itu benjolannya supaya dia bisa bertumbuh seperti anak yang normal. Tapi sebenarnya spina bifida itu pasti ada defeknya ya, karena ini kan dibilangnya juga cacat lahir. Sebenarnya spina bifida itu pengaruhnya beda-beda, tergantung benjolannya atau enggak kenanya tuh di yang nomor berapa gitu sih tulang belakangnya. Untuk yang Elior dia tuh posisinya sedikit di bawah deket tulang ekor gitu. Jadi pengaruhnya adalah ke bladder dan kemungkinan besar ke kaki ya. Jadi untuk bladder itu untuk buang air besar, buang air kecilnya itu bisa sering sekali atau enggak susah dikontrol gitu ya. Dan untuk kakinya mungkin kalau misalnya saat ini kakinya kuat gitu bisa berjalan, tapi mungkin juga nanti usia 3 atau 4 tahun itu kakinya jadi lemes. Jadi nggak ada kekuatan untuk berjalan, itu juga bisa terjadi. Atau enggak tidak bisa jalan sama sekali, itu juga memungkinkan. Jadi waktu itu kita hanya bisa berdoa, apalagi udah tahu nih harus dioperasi ya. Dan waktu itu Elior sempet kejang juga karena di benjolannya itu kan yang tadi aku udah bilang harus hati-hati banget gitu ya. Dan waktu itu memang udah mulai kelihatan ada kayak cairan yang keluar dan warnanya sedikit kuning, jadi seperti nanah. Itu tuh berarti udah infeksi kan, kayak ada bakteri masuk begitu langsung ke otak dan dia sampai kejang. Karena kejang kita bawalah Elior ke IGD dan dari sana langsung dirawat inap. Dan waktu itu tuh sebenarnya ada drama juga, nanti mungkin aku bakal share di video berikutnya ya.
Jadi setelah itu Elior harus dioperasi otaknya. Aduh bener-bener takut banget, karena apalagi Elior kan waktu itu belum dibaptis ya. Aku percaya kalau misalnya setidaknya Elior udah dibaptis, pasti tuh dia udah dapet keselamatan gitu. Tapi waktu itu tuh belum dibaptis. Terus aku sama suami dan keluarga tuh cuma bisa berdoa gitu, kayak Tuhan yang pimpin gitu ya. Aduh jadi sedih. Ya, jadi kayak berharap Tuhan yang pimpin semuanya gitu. Karena kan kita percaya juga pasti kayak Tuhan yang punya rencana yang terbaik gitu kan. Kayak maksudnya Tuhan titipin Elior ke kita juga pasti ada maksudnya tersendiri. Dan kita percaya gitu, maksudnya Tuhan pasti kayak pimpin dan sertai semuanya gitu. Udah kayak gitu, puji Tuhan sih kayak operasi berjalan lancar. Tapi waktu diambil cairan dari otaknya gitu, ketahuan kalau dia tuh ada infeksi. Jadi caranya gimana untuk menangani infeksinya? Harus pakai antibiotik yang sangat-sangat keras. Jadi waktu itu Elior dikasih antibiotik selama 21 hari. Kenapa harus yang sangat keras? Karena obat antibiotik tersebut harus menembus lapisan kepala yang maksudnya itu tuh hardcore gitu lah ya, kayak yang susah banget ditembus gitu. Jadi dia harus antibiotiknya sangat keras. Jadi aku waktu itu cuma bisa tiap 2 atau 3 hari sekali ke NICU untuk bawain ASI, karena aku berharapnya ASI itu kan mengandung antibody juga ya. Jadi itu adalah yang bisa aku berharapnya ngebantu Elior buat fight, pokoknya bikin dia sehat lah ya, ngebantu antibody-nya dia. Jadi aku cuma bisa bantu dari situ dan bantu doa. Hasilnya oke, dan akhirnya Elior boleh pulang. Nah setelah udah di rumah sampai usia 4 bulan, aman-aman aja, puji Tuhan aman-aman aja. Dan masuk bulan keempat itu kita kontrol lagi ke dokter, dan dokter bilang sekarang udah waktunya untuk operasi yang benjolannya itu. Kenapa harus dioperasi di bulan keempat? Anggap aja saraf itu seperti karet. Jadi ketika ada benjolan tersebut, dia kan nempel ya di sini. Jadi kayak ada karet tuh, kita pegang satu sisi karet. Dan ketika baby atau anak itu bertumbuh tinggi, jadi kayak kesannya kayak ketarik di satu sisi gitu loh. Jadi tegang gitu kan. Nah kalau karet kan kalau ditarik gitu bisa putus. Kalau saraf sebenarnya nggak putus, tapi itu akan mempengaruhi perkembangan Elior. Jadi harus dioperasi lumayan cepat juga. Jadi kita operasi Elior waktu bulan keempat. Nggak lupa itu berdoa juga, karena itu juga operasi yang besar, bius total juga. Puji Tuhan waktu itu berjalan lancar. Sebenarnya kasus untuk spina bifida ini penanganannya mungkin beda-beda. Kalau misalnya nih diantara yang nonton channel aku ini ada yang anaknya kena atau didiagnosa spina bifida, kalian bisa tanya atau konsultasi ke dokter bedah saraf untuk tahu apa step-step yang harus dilakukan. Karena spina bifida sendiri ada beberapa tipe. Untuk yang Elior itu yang paling parah dan penanganannya adalah harus operasi. Tapi ada juga yang mungkin tidak perlu dipasang vipishan, hanya yang di belakangnya saja. Itu tergantung, jadi memang tergantung di diagnosanya. Nah jadi kalau misalnya nih kalian dikasih berkat yang lebih sama Tuhan, yaitu misalkan anak yang spesial seperti aku gitu ya, mungkin perjalanannya tuh berat, banyak rintangan juga. Mungkin kadang-kadang orang tuh suka ngomong kiri kanan juga, tapi menurut aku kita percaya aja, pasti Tuhan itu kasih yang terbaik, baik untuk babynya dan juga untuk kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan mengandalkan Tuhan, karena aku tahu sih rencana Tuhan tuh gak pernah salah, dan Tuhan tuh gak pernah salah pilih orang untuk nitipin anaknya gitu ya. Segitu aja sih sharing dari aku hari ini. Kalau memang kalian suka bisa like juga. Kalau memang ngerasa bermanfaat bisa juga sharing ke teman-teman kalian. Kalau memang misalnya bisa menguatkan yang lain juga, kalian bisa share, bisa komen juga. Thank you yang udah nonton ya. Thank you for watching. Bye bye.